Di tempat ini, para perempuan pribumi mengalami kejadian yang sangat tragis, di mana nasib kaum perempuan pribumi pada zaman penjajahan Belanda mengalami zaman-zaman yang sangat suram, di mana para perempuan yang masih muda dan cantik dijadikan nyai atau gundik oleh lelaki Belanda, dan kehidupan mereka sangat menderita karena diperlakukan semena-mena oleh kaum penjajah Belanda. Gundik, bahkan sampai sekarang terkadang panggilan tersebut masih digunakan. Tapi jika berbicara gundik di masa kolonial Belanda adalah sebutan bagi seorang perempuan pribumi yang harus memenuhi nafsu para pria-pria Belanda, dan dia, si warga pribumi, juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jika para warga pribumi berani menolak, maka siksaanlah yang akan mereka dapatkan. Dengan terpaksa, warga perempuan pribumi terpaksa melayani kemauan penjajah Belanda. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Wanita Penjelajah. Oke, kali ini saya akan bawa kalian semua ke sini. Di sini, menurut warga sekitar, dahulu kala pada masa penjajahan Belanda adalah rumah dinas dari para warga Belanda, entah itu tentara Belanda atau apa, intinya orang Belanda yang mereka berdiam di sini tanpa seorang istri, karena istri mereka mungkin ada di daerah maksudnya di negara asal mereka, teman-teman. Jadi mereka mengambil paksa para putri pribumi yang masih gadis dan belasan tahun, yang masih muda dan cantik, untuk dijadikan gundik mereka, atau bisa dijadikan budak seperti itu ya teman-teman. Jadi pada masa itu tragis sekali ya teman-teman. Gadis belia yang harusnya kita masih happy-happy dengan usia belia kita harus dijadikan budak oleh para penjajah Belanda pada masa itu. Konon, kalau menolak kemauan penjajah Belanda untuk menyerahkan putri para pribumi ke penjajah Belanda, maka mereka akan terancam nyawanya juga keselamatannya, teman-teman. Dan disinilah salah satu tempat para pribumi dijadikan gundik untuk pemuas nafsu mereka dan juga mengerjakan hal-hal yang mereka mau, sekehendak mereka. Jadi di sini teman-teman hanya tinggal sisa puing-puing bahwa di sini pernah terjadi peristiwa kelam. Dan sekarang tinggallah bangunan ini beserta dengan tanaman rambat yang sudah menjalar kemana-mana, yang kalau dilihat sudah terbengkalai sekali dan rusak parah, dan di dalamnya juga sudah dipenuhi dengan rumput-rumput liar.
Saya pun sudah tidak bisa masuk ke dalam, teman-teman, karena di dalam juga sudah ditumbuhi tumbuhan rambat ini sangat tinggi sekali. Jadi khawatir ada ular gitu, teman-teman. Jadi saya reviewnya dari luar ruangan saja, teman-teman. Dan sepertinya ini ruangannya berpetak-petak gitu ya. Dan sama di sini juga jendelanya sudah dipenuhi dengan tanaman liar seperti ini, sudah menyelimuti komplek Belanda ini, teman-teman. Dan atapnya pun juga sudah tidak tersisa, teman-teman. Dan bangunan ini sekarang kesannya hanyalah terbengkalai dan angker, teman-teman. Karena ada beberapa warga yang menuturkan di sini juga sering terlihat penampakan seperti itu. Tapi untuk jelasnya saya masih belum tahu penampakan apa saja yang biasa ada di tempat ini. Oke, teman-teman, sekian dulu review saya kali ini. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ya, teman-teman. Assalamualaikum.